Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di tengah long weekend saudara-saudara masih setia beribadah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bulan Januari dan Februari ini sebelum nanti kita masuk masa Prapaskah, gereja mengajak kita untuk memikirkan beberapa tema, sikap hidup, cara hidup yang penting yang harus dimiliki oleh umat Allah, oleh keluarga Allah. Hari ini saudara-saudara, tema yang ditugaskan untuk saya adalah keluarga Allah yang dihidupi oleh firman. Nah, untuk menyingkat ataupun membuat judul ini saudara lebih gampang ingat, saya kemudian meringkasnya di dalam judul khotbah, menghidupi firman Allah. Mari saudara-saudara kita membaca bagian Alkitab yang melandasi perenungan kita dari Injil Matius pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat 13, kita mulai dari ayat 13 lalu sampai ke pasal 4 ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai pasal 4 ayat 11. Silakan saudara-saudara siapkan Alkitab saudara. Di dalam persiapan saya menggumuli bagian ini, belajar bagian ini, saudara, ada banyak berkat yang Tuhan bukakan dan saya ingin bagikan. Karena itu saudara-saudara, supaya tidak terlalu panjang waktu pemberitaan firman, khotbah ini sudah dibagi menjadi dua. Tadi di dalam kebaktian 1 kita fokus pada perikop yang pertama, kisah pembaptisan Tuhan Yesus, yaitu ayat 13 sampai ayat 17. Dan di dalam kebaktian yang kedua ini kita akan belajar fokus kepada perikop yang selanjutnya, itu pasal 4 ayat 1 sampai 11, saudara-saudara. Nanti kalau saudara mau menyimak khotbah di kebaktian 1 ada di YouTube, besok saudara bisa mendengarkan. Tetapi sebenarnya teks ini merupakan satu kesatuan. Jadi kita tetap akan membaca seluruhnya. Saya mulai dari ayat 13, Bapak Ibu dan saudara-saudara 14, kita baca silih berganti sampai pasal 4 ayat 11. Sudah ketemu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya akan mulai dari ayat 13. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 4 ayat 11. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menuruti Yesus. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis juga membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Demikian jauh pembacaan kitab suci, saudara tetap buka Alkitabnya, nanti kita akan kembali melihat ke dalam ayat-ayat ini sambil kita mempelajari dan merenungkannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu film klasik yang saya sangat suka.
Dari antara banyak film yang saya suka, saudara-saudara. Judulnya adalah The Truman Show. Berapa banyak saudara yang pernah nonton film ini? Film ini dirilis tahun 98, waktu itu saya umurnya 3 tahun. Tentu belum nonton waktu umur 3 tahun, saudara-saudara, belakangan baru nonton, tetapi saya suka sekali. Jadi sudah nonton beberapa kali film ini. Saudara, film ini menceritakan kehidupan seorang pria yang diperankan oleh Jim Carrey waktu muda, namanya Truman Burbank. Saudara, hidupnya terlihat normal. Dia punya pekerjaan yang stabil, rumah tangga yang cukup harmonis, juga rutinitas sehari-hari yang wajar-wajar saja. Bangun pagi setiap hari, sapa-sapa tetangga, pergi ke kantor, lalu pulang ketemu istri dan seterusnya. Saudara, tetapi ada satu hal besar yang Truman tidak ketahui, saudara-saudara. Apa itu? Ternyata seluruh hidupnya, sejak dia bayi sampai sekarang dewasa sudah punya istri, itu sebenarnya merupakan sebuah reality show. Reality show itu acara yang memang sudah dikonsep, tetapi pelaksanaannya lihat gimana nanti lalu ditayangkan di TV gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin zaman dulu yang terkenal reality show itu Uang Kaget, MasterChef, Indonesian Idol, itu reality show. Nah saudara, jadi dunia tempat Truman hidup, kantornya, rumahnya, pertetanggaannya, bahkan seluruh kota itu saudara, sekolahnya, ujung pantai di sana, adalah bagian dari sebuah studio yang raksasa yang besar sekali. Dan semua orang di sekeliling Truman ternyata adalah para aktor yang sudah dikasih peran tertentu sejak awal. Misalnya jadi teman Truman, jadi istrinya Truman, jadi mamahnya Truman bahkan. Jadi saudara, semua peristiwa di dalam hidup Truman ini diatur oleh seorang sutradara yang tentu tidak ada di dalam studio itu, dia lihat dari luar. Dan masalahnya, semua orang di kota itu, semestanya Truman, tahu mereka sedang ngapain. Bermain di dalam reality show sepanjang hidup Truman. Cuman satu orang yang gak tahu tentang hal ini. Bahwa mereka sedang di-syuting, mereka ditayangkan ke seluruh dunia, mereka adalah bagian dari satu cerita yang besar. Cuman satu orang yang gak tahu. Siapa? Truman. Tapi sekarang gak satu lah, ada beberapa saudara yang gak tahu nih, saya baru kasih tahu ya. Jadi si Truman punya teman lumayan. Saudara bayangkan kalau saudara ada di posisi Truman, kira-kira perasaan saudara gimana? Saudara bayangkan kalau ternyata satu kali kita sadar hidup kita ini bukan hanya sebuah peristiwa acak, tapi bagian dari satu kisah yang lebih besar. Nah, menarik sekali saudara-saudara, banyak teolog Kristen itu mengatakan bahwa hidup kita, umat Allah, orang Kristen, itu memang merupakan sebuah drama yang besar, kisah yang besar. Setiap kita itu pasti punya cerita hidup masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi cerita hidup kita masing-masing itu bukan cerita yang berdiri sendiri-sendiri. Termasuk juga cerita-cerita umat Allah di dalam Alkitab. Musa, Daud, Yosua, Yeremia. Banyak kisah di dalam Alkitab, tetapi kisah hidup tokoh-tokoh ini, saudara, bukan hanya kisah-kisah tunggal yang terpisah satu sama lain, lalu Alkitab ini hanya menjadi kumpulan cerita pendek saja, kumpulan hikayat tentang hidup orang-orang, bukan. Saudara, ternyata hidup kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, kisah Allah. Saudara, Tuhan Allah kita adalah penulis cerita sekaligus sutradaranya. Allah memastikan ceritanya terjadi di dalam setiap lekuk sejarah. Dan kita semua, baik umat Allah di zaman Alkitab di masa lampau, maupun saudara dan saya hari ini, kita itu seperti aktor-aktor atau tokoh-tokoh yang melakonkan, memperagakan, menghidupi kisah Allah ini di tengah panggung dunia. Zaman dulu ada lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Nah, itu sebenarnya rada teologis juga saudara.
Tapi kita bukan hanya main di dalam sebuah sandiwara palsu. Kita menghidupi kisah Allah. Dunia ini, saudara-saudara, kata John Calvin, adalah Theatrum Gloriam Dei, teater kemuliaan Allah. Tempat semua umat menghidupi kisah Allah. Pertanyaannya, saudara, kalau Truman nggak dikasih tahu ada cerita yang mengatur kisah hidupnya, dia nggak dikasih tahu ada naskah yang mengatur kehidupan dia. Bagaimana dengan kita? Kita bisa tahu nggak kisah Allah itu seperti apa? Bisa, saudara. Puji Tuhan, kita dikasih tahu naskahnya. Apa naskahnya? Naskah dari kisah Allah itu adalah Alkitab. Saudara, Alkitab adalah buku kisah Allah dan umatnya di sepanjang zaman. Tentu yang dimaksud di sini bukan berarti kita itu manusia bisa tahu jalan hidup kita. Oh, nanti menantu saya siapa? 3 tahun lagi deposit saya berapa? 10 bulan lagi saya sehat atau sakit. Kita nggak tahu kalau yang begitu. Tetapi Alkitab menceritakan keseluruhan rencana Allah sejak penciptaan, sejak mula sampai kekekalan nanti, sampai akhir waktu dia akan datang kembali sebagai raja dan memastikan seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik seperti rencananya sejak awal. Nah, saudara, bersama dengan seluruh umat Allah, baik yang sudah di masa lalu maupun di masa depan, Anda dan saya, kita semua itu dipanggil untuk menghidupi firman Allah. Kita dipanggil untuk membuat firman Allah jadi nyata dalam tubuh kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, bahkan juga dalam gereja kita. Kita dipanggil bukan hidup sembarang hidup, tetapi sadar bahwa hidup saya ini ada peran di dalam kisah Allah yang besar. Lalu kita menghidupi kisah firman itu. Nah, pertanyaannya, saudara, apa sih artinya menghidupi firman Allah? Menghidupi firman Allah itu big words ya, saudara, itu kata yang besar. Terkesan kayak jargon begitu. Dan mungkin karena sudah terlalu sering diomong di dalam gereja, di dalam hidup Kristen. Kita harus menghidupi firman. Kita asumsi kita sudah ngerti. Tetapi apa sebenarnya arti menghidupi firman itu, saudara? Seperti apa sih menghidupi firman Allah? Nah, kita mau belajar lebih dalam hari ini ya. Saudara, di dalam iman Kristen ada satu pengakuan yang sangat penting. Kekristenan percaya bahwa firman yang diberi dari Allah, firman yang datang dari Allah, itu menjadi manusia. Atau firman itu menjadi daging. Saudara, kalau kita belajar tentang agama-agama atau sistem-sistem kepercayaan apapun di luar kekristenan, saudara mungkin akan menemui cerita yang mirip. Bahwa ada sosok Allah di atas sana yang memberi firman dari atas kepada umatnya. Firmannya bisa dalam bentuk buku, perkataan, penglihatan, macam-macam. Gitu ya. Jadi agama-agama punya ajaran Allah yang berfirman. Itu banyak. Tetapi hanya di dalam kekristenan, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Firman itu bukan hanya datang dari langit sebagai kata-kata abstrak. Tapi firman itu, saudara-saudara, dikatakan menjadi manusia. Menjadi daging. Become real. Di dalam kekristenan, firman Allah itu bukan hanya ditulis di dalam kitab atau diucapkan secara verbal abstrak di atas langit di awang-awang, tetapi firman itu dihidupi secara nyata. Firman itu hadir secara konkret, kelihatan. Ini loh bentuknya. Di dalam hidup seorang pribadi. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus itulah firman yang menjadi daging. Apa maksudnya firman menjadi daging? Nah, tentu ini bukan berarti kalau seperti orang-orang jemaat suka tanya kepada saya, kenapa ya Karmia itu makannya sedikit kalau tanya ke saya, tapi kok nggak kurus-kurus begitu ya? Lalu saya biasanya suka guyon aja.
Iya kalau saya sih nggak usah makan, saya baca firman aja jadi daging. Nah itu bukan saudara, itu bukan pengertian Yesus firman menjadi daging seperti itu, bukan. Itu cuman alibi orang males diet aja saudara, jangan ditiru ya saudara-saudara. Saudara, seluruh hidup Yesus, mulai dari kelahirannya, tindakannya, penderitaannya, bahkan kematian dan kebangkitannya, itu menyatakan firman Allah dengan sempurna. Kan kita kalau tidak melihat hidup Yesus, cuman baca di dalam kitab suci atau dengar dari omongan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Ini loh kata firman Allah, ini loh kata firman Allah. Firman Allahnya itu abstrak, gak kelihatan. Nah ketika Yesus sang firman itu dia datang ke dalam dunia jadi manusia, jadi daging, dia menunjukkan ini loh firman Allah, nyata, konkret, kelihatan, real. Bukan lagi sesuatu yang abstrak. Jadi Yesus bukan hanya mengajar atau bicara tentang firman Allah, tetapi dia sendiri firman Allah itu yang hidup, yang hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia. Maka saudara perlu ingat, ketika kita membaca seluruh kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita itu tidak sedang membaca kumpulan prinsip moral saja. Kita tidak sedang membaca sekumpulan aturan. Oh ini loh aturannya, kalau mau hidup sebagai orang Kristen harus A, harus B, harus C. Lalu aturan itu kita checklist, kalau sudah checklist, kalau sudah checklist, kalau sudah. Enggak saudara-saudara. Justru ketika kita membaca Alkitab, khususnya kisah-kisah Injil, kita akan melihat bagaimana Yesus itu sudah menggenapkan, melengkapi, menyempurnakan perbuatan firman Allah di dalam hidupnya bagi kita. Firman Allah menjadi sesuatu yang dekat dan nyata di dalam kerapuhan kita, di tengah tekanan, di tengah penderitaan, di tengah pencobaan. Kenapa? Karena Yesus pernah mengalaminya. Nah saudara, dan setelah Yesus itu dibaptis, saudara-saudara, ini bagian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah Yesus itu dibaptis, kita akan melihat justru bagaimana kuasa firman Allah itu bekerja di dalam hidup Yesus dan juga di dalam hidup kita. Saudara, ada banyak bagian Alkitab yang menceritakan bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ada banyak bagian Alkitab yang bicara tentang itu. Tapi Injil Matius itu punya sudut pandang yang sangat unik. Injil Matius itu saudara-saudara, pembacanya pertama-tama semua orang Yahudi tulen. Dan orang Yahudi kita tahu sangat bangga dengan identitasnya sebagai umat pilihan Allah, orang Israel. Dan mereka punya nabi besar yang mereka agung-agungkan, yaitu Musa, yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, Injil Matius saudara-saudara seperti sengaja menampilkan Tuhan Yesus itu sebagai Musa ataupun sebagai Israel yang baru. Jadi di dalam Injil Matius kita akan melihat mirip sekali cerita hidup Yesus itu dengan cerita hidup bangsa Israel di zaman lampau. Penginjil Matius secara kreatif menyusun ceritanya begitu rupa sampai kalau orang dengar, lihat dan baca kisah ini ataupun pada waktu itu lihat hidup Yesus, mereka itu kayak keingat cerita Musa dan cerita nenek moyang Israel di zaman dulu. Saudara, dari 7 pasal pertama saja kita akan melihat banyak sekali kemiripan. Yesus lahir dari keturunan Israel dan itu pun yang dituliskan di dalam Keluaran pasal pertama. Yesus lahir di tengah pemerintahan raja yang jahat, Raja Herodes yang tidak mengenal Allah Israel. Dan demikian pula dengan bangsa Israel, bukan? Mereka pernah mengalami satu masa perbudakan di tengah kerajaan Firaun yang tiran. Saudara, baik Yesus maupun bangsa Israel hidup di tengah kuasa pemerintahan yang jahat. Dan pada waktu kanak-kanak, Yesus pun mengalami ancaman pembunuhan bayi. Seperti yang bayi-bayi Israel juga alami. Dan seperti Musa yang luput daripada ancaman pembunuhan itu, bukankah kita melihat Yesus juga diluputkan? Dengan cara apa? Dengan cara orang tuanya diberi mimpi dari malaikat Tuhan untuk membawa Yesus itu ke Mesir. Lalu kemudian keluar lagi dari Mesir. Dan saudara-saudara, nantinya Musa itu akan memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir lewat air yang terbelah. Dan Yesus pun di dalam Injil Matius pasal 3 itu keluar dari air pembaptisan.
Dan setelah keluar dari air itu, bangsa Israel kemana? Ke padang gurun. Dan ini teks yang hari ini kita baca, bukan? Yesus setelah keluar dari air pembaptisan juga dicobai di padang gurun. Dan sampai pada waktunya nanti bangsa Israel itu bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai menerima hukum. Dan bukankah Matius pasal 5 ayat 7 ada satu bagian namanya khotbah di bukit. Itu isinya Yesus seperti menafsir ulang hukum Taurat. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara, para penafsir perjanjian baru itu banyak yang berkata begini. Injil Matius itu kan 28 pasal. Nah, di dalam 28 pasal itu sebenarnya bisa dibagi ke dalam kayak ada 5 buku kecil gitu. Di dalam keseluruhan Injil Matius itu. Ada subbagian tuh 5 buku kecil. Nah saudara kalau dengar 5 buku, 5 kitab, kita ingat apa? 5 kitab Taurat bukan? Jadi seperti seolah-olah penginjil Matius itu dengan sangat kreatif dan juga presisi mau menyamakan, menyandingkan. Kisah hidup Yesus ini kayak kisah Israel yang dibawa, dihidupkan ulang. Tetapi bukan hanya dihidupkan ulang. Justru Yesus mengubah kisah Israel. Mengubah dan memberikan makna yang baru. Saudara, di dalam ibadah yang pertama tadi, saya mengajak para jemaat yang hadir di ibadah pertama untuk melihat bagaimana kita menghidupi firman dimulai dari mendengar perkenanan Allah atas kita. Perkenanan Allah bukan karena kita melakukan hukum, tetapi karena ketaatan Yesus yang sempurna. Dan sekarang saudara-saudara, kita di dalam ibadah kedua ini mau fokus kepada bagian yang selanjutnya, yaitu setelah Yesus dibaptis. Nah saudara, setelah Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Saudara, Matius di sini mencatat bahwa setelah Yesus dibaptis, langit itu terbuka. Itu di ayat 16. Nah, saudara, sebenarnya kata terbuka itu kurang tepat kalau di Matius itu. Jadi Matius itu pakai kata yang lebih soft untuk menerjemahkan kata Yunani skizo. Kata yang dipakai untuk skizo itu untuk terbuka itu kata Yunaninya adalah skizo. Nah, kalau Matius itu soft, dia tulis terbuka. Tetapi kalau saudara baca Injil Markus, Markus orangnya lebih blak-blakan, lebih terang apa adanya, ngomong itu ceplos-ceplos, saudara. Skizo itu dia tidak terjemahkan halus-halus. Menurut Markus, skizo itu artinya apa? Langit terkoyak, robek. Nah ini bukan salah terjemahan, ini cuma gaya bahasa aja. Yang satu lebih soft, kalem begitu ya. Yang satu pengen menekankan robek, terbuka, terkoyak. Nah saudara, menariknya, selain di dalam kisah pembaptisan ini, tahukah saudara di tempat mana lagi di dalam kisah Yesus kata skizo ini muncul? Ada yang mau tebak? Saudara, ternyata kata skizo ini terrobek, terbelah, terkoyak, itu muncul lagi di akhir kitab Injil ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi pada waktu dia mati? Dikatakan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Tirai bait Allah terskizo, terrobek, terbelah menjadi 2. Saudara, apa artinya ini? Saudara, artinya adalah dengan tirai bait Allah terbelah menjadi 2, tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Saudara, bangsa Israel dengan kosmologi mereka sebagai orang Yahudi punya pemikiran dunia itu dibagi kayak kue lapis, saudara-saudara. Allah yang Maha Kudus itu di atas. Sementara kita manusia hidup di bawah. Orang di bawah itu maksudnya di bumi ya. Nah, tapi ada orang-orang mati. Orang-orang mati itu di bawah bumi. Bawah bumi itu yang mereka biasa bilang Hades atau Sheol. Saudara, kita tidak akan belajar itu. Tetapi poinnya adalah apa? Orang Yahudi mengenal ada pemisahan yang sangat ketat antara Allah dengan manusia. Allah itu kudus, Allah itu mulia, Allah itu suci, manusia itu berdosa. Jadi Allah dengan manusia itu ada batas, tidak bisa langsung. Itu sebab kalau di perjanjian lama saudara kita melihat Tuhan mau ketemu sama Musa misalnya. Musa disuruh ngapain? Persiapan. Persiapan yang ngapain? 3 hari berpuasa, pakai baju yang bagus, cukur rambut ya. Saudara, ada banyak sekali. Dan itu pun gak bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Katanya kalau ketemu muka dengan muka apa yang terjadi? Mati.
Maka Musa hanya cuma lihat punggungnya Tuhan saja, bukan, di dalam Keluaran 33. Dan tidak bisa saudara, orang bebas-bebas, saya mau lihat Tuhan. Nggak bisa, mati saudara. Imam boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus 1 tahun sekali. Tapi itu pun tidak ketemu Tuhan muka dengan muka. Ada batas yang sangat ketat antara Allah dengan manusia. Itu nggak boleh ditembus. Tetapi dengan kematian Kristus, langit, tirai bait Allah itu terskiso, terkoyak. Artinya apa? Tidak ada lagi batas antara Allah dengan manusia. Dan ini juga yang terjadi waktu pembaptisan Yesus. Yesus datang ke dunia seperti seolah-olah menunjukkan nggak ada lagi batas antara Allah dengan manusia. Kenapa? Ya aku ini loh, Allah juga, manusia juga. Allah dan manusia sudah bertemu. Di mana? Di dalam diri Tuhan Yesus. Itu pengertiannya secara teologis. Tetapi apa arti rohaninya bagi kita? Saudara, kita sering memahami kabar baik. Tidak ada pemisahan antara manusia dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita bisa bebas datang kepada Allah kapan saja. Mau doa dimanapun bisa, kapanpun bisa. Kalau dulu doa harus ada jamnya, harus ada ritualnya. Sekarang Anda doa di bus bisa, doa sambil baringan bisa, doa sambil kepepet nyetir bisa. Di mana aja bisa doa. Ke gereja pun bebas, baca Alkitab bebas. Itu kabar baik. Saya bebas datang kepada Allah kapan saja. Betul itu saudara. Tetapi jangan lupa, ketika tirai itu terbuka, ketika langit itu terkoyak, saudara, yang sebaliknya juga terjadi. Itu berlaku both ways. Maka Allah, dia di dalam tahta kudusnya, dia juga punya akses bebas masuk kepada hidupmu dan hidup. Saudara dipersatukan di dalam Kristus, diperdamaikan dengan Allah. Artinya bukan hanya kita bebas datang kepada Allah kapan saja. Tetapi artinya juga adalah Allah sekarang punya akses bebas, akses penuh ke dalam hidup manusia. Maksudnya apa? Saudara, Allah bukan lagi pribadi yang jauh. Dia sekarang bebas masuk, memimpin, mengendalikan, dan mengerahkan hidup kita. Tidak ada lagi ruang tersembunyi yang tertutup bagi dia. Saudara, bahkan di dalam kisah Yesus pun kita melihat. Setelah langit itu terbuka, Roh Kudus turun, dan ada suara dari surga yang berkata kepada Yesus, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Apa yang terjadi dengan hidup Yesus? Setelah itu saudara, pasal 4 ayat pertama katakan apa? Dengan dipenuhi roh, Yesus dibawa oleh roh kemana? Ke padang gurun. Padang gurun tempat apa? Tempat Yesus akan dicobai iblis dan mengalami babak pertama, appetizer dari rangkaian kehidupan yang penuh penderitaan sampai ke Golgota. Dan ini yang saya mau kita perhatikan baik-baik. Saudara, menghidupi firman itu bukan hanya soal, udah deh kamu jangan khotbah panjang-panjang, cepat kasih tahu saya harus apa. Menghidupi firman itu juga bukan cuman saudara baca Alkitab sepintas selalu mencari, oke, kalau gitu apa yang harus saya lakukan. Bukan. Saudara, menghidupi firman juga bukan berarti hidup kita akan menjadi lebih baik ataupun lebih nyaman menurut versi kita sendiri. Kadang justru sebaliknya. Di dalam kisah ini kita melihat menghidupi firman artinya apa? Membiarkan Tuhan Allah punya kendali penuh atas hidup kita. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Membiarkan Allah punya kendali penuh. Bahkan kalau dia mau di dalam waktu-waktu tertentu membawa kita ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sulit, ke padang gurun pencobaan. Saudara, ketika Yesus menghidupi kisah ilahi, inilah yang dia alami. Yesus tidak masuk ke padang gurun karena salah jalan, saudara. GPS, signal lost, enggak. Dia masuk ke padang gurun persis karena dia taat dan hidupnya itu menjalankan firman Allah.
Maka pertanyaan yang paling jujur dan personal, coba kita masing-masing renungkan. Adakah bagian dalam hidup ini yang kita masih kunci rapat-rapat, kita tidak boleh izinkan Tuhan masuk? Adakah kita berkata, Tuhan engkau boleh masuk ke dalam hidup rohani saya? Boleh. Hidup gereja saya, hidup pelayanan saya, boleh. Kalau saya saat teduh, Tuhan boleh hadir. Kalau saya lagi baca Alkitab, lagi pelayanan, Tuhan hadir. Tapi Tuhan tolong, jangan masuk-masuk ke dalam ruang relasi saya. Saya hari ini mau pergi makan sama siapa? Minum di mana? Pulang jam berapa? Saya mau pacaran sama siapa? Tuhan jangan atur-atur. Udah ada kok bagian ruang yang lain buat Tuhan. Yang ini khusus untuk saya. Lalu kita bilang, Tuhan jangan atur keuangan saya. Terserah Tuhan mau atur apapun, silakan atur. Tuhan mau atur istri boleh, Tuhan mau atur suami saya boleh, Tuhan mau atur anak-anak saya boleh. Satu ruangan saja Tuhan jangan masuk. Brankas saya, safety box saya, jangan atur-atur Tuhan. Itu bagian saya. Dan jangan masuk ke dalam bisnis saya. Dan jangan Tuhan masuk ke dalam luka-luka masa laluku. Ada saudara masih berkata demikian kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya mau hidup kita itu menyatakan kisah firman Allah. Kisah Allah yang besar di dalam Alkitab. Maka kita sebenarnya perlu berkata begini. Tuhan engkau bukan hanya juru selamat, tukang selamatkan saya, tukang pindahkan saya dari api neraka kepada tempat surga yang penuh emas. Tetapi engkau betul-betul Tuhanku Allahku. Ambillah kendali atas hidup saya. Seluruhnya. Sepenuh-penuhnya, sebebas-bebasnya. Kan kalau Tuhan mau saya dibawa ke padang gurun. Saudara mau hidup menyatakan firman. Yesus menghidupi kisah Israel bukan hanya di air pembaptisan, tapi juga di padang gurun pencobaan. Saudara, di tengah-tengah padang gurun itu Yesus lapar. Dia lemah secara fisik. Dan disitulah pencobaan datang. Yang menarik saudara-saudara, kita pasti tahu 3 pencobaan itu ya. Tetapi yang paling menarik adalah buat saya, setiap pencobaan selalu dimulai dengan kata yang sama. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jadi sebenarnya pencobaan itu bukan cuma soal roti, soal perut, soal kekuatan, tidak bisa mati waktu menjatuhkan diri dari atas gedung, ataupun kemuliaan diri. Bukan. Tetapi pencobaan itu adalah soal serangan kepada identitas. Tadi Yesus baru mendengar perkataan Allah, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan iblis itu seperti menggocoh dia. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah, kalau kamu betul anak Allah, perform dong. Saudara, tetapi sepertinya Matius tidak cuma menulis kisah ini agar kita belajar meniru Yesus. Banyak kalau kita membaca Alkitab secara moralistik, mungkin kita akan membaca kisah ini saudara dengan cara berpikir, Yesus juga dicobai, tapi dia hafal ayat. Makanya dia bisa tangkis serangan iblis karena hafal ayat. Maka kita juga harus hafal ayat lebih banyak. Kalau Yesus sudah menang dari godaan iblis, kita juga harus menang. Gak boleh kalah, tiru Yesus harus menang. Saudara, saya bertahun-tahun membaca kisah ini dengan cara demikian. Tetapi hati kecil saya ada satu pertanyaan begini, saudara. Tidak puas kalau cara bacanya demikian. Pertanyaan yang menggelisahkan adalah begini. Ya iya, kalau ini kan orangnya Yesus. Di situ kan Yesus. Ya saya mah bukan Yesus. Saya mah gak akan bisa taat, hafal firman, kalahkan iblis, kuat. Gak bisa. Nah, saya bukan Yesus. Saya masih suka makan enak, banyak uang, jadi kaya. Suka saya. Hawa nafsu terlalu mengendalikan. Lalu kita bilang begini, gak boleh, harus turuti Yesus, contoh Yesus. Ya gak bisa, kita bukan Yesus. Lalu kalau gagal gimana? Ya gak boleh gagal, sudah ada aturannya, gak boleh, makanya harus kuat. Pokoknya kalau kita gagal, kita salah kita sendiri. Dan kalau kita gagal, Tuhan tidak berkenan. Saudara, tentu saya tahu di dalam kitab suci ada panggilan untuk hidup kudus, untuk berjuang melawan dosa.
untuk tidak kalah kepada godaan dunia ataupun kedagingan. Saya tahu itu. Tetapi sepertinya Matius bukan hanya kasih tahu kita cerita ini agar kita meniru Yesus, bukan. Justru dia sedang mengajak kita melihat kebenaran yang lebih besar dan lebih indah. Saudara, kemenangan Yesus di padang gurun ini sebenarnya itu menggantikan Israel dan kita semua yang gagal. Saudara, Yesus dicobai 40 hari di padang gurun. Seperti Israel yang juga dicobai 40 tahun di padang gurun. Ini bukan kebetulan. Saudara, Israel juga melewati air, keluar dari Mesir, dan kemudian berjalan di padang gurun itu putar-putar 40 tahun. Dan sekarang Yesus pun setelah dibaptis keluar dari air, dia juga berada di padang gurun 40 hari. Itu bukan kebetulan. Ini seperti memang sengaja disama-samakan. Kisah Yesus menghidupkan kembali kisah Israel. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat menentukan. Di tempat Israel gagal, justru disitulah Yesus menang. Israel dicobai di padang gurun dengan kelaparan, lalu mereka bersungut-sungut. Mendingan ke Mesir aja dah. Banyak bawang, banyak pepaya, banyak semangka. Di sini apa? Nggak ada makanan. Tetapi ketika Yesus lapar dan dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, justru dia menjawab dengan firman yang dulu juga diterima Israel di padang gurun itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Israel juga mencobai Allah dan menuntut tanda. Kalau engkau betul, kasih kita tanda. Buktikan dirimu ya Tuhan Allah. Tapi ketika Yesus dicobai untuk memberi tanda kalau dia anak Allah, jatuhkan dirimu dari puncak bait Allah, paksa Allah bertindak, minta tanda dari Allah. Dia kembali mengutip firman yang dulu juga pernah diterima oleh bangsa Israel. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan saudara, Israel kemudian juga tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain demi keamanan, demi kemakmuran. Dan itu terjadi bukan? Mereka menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika Yesus ditawari seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya, Yesus bilang apa? Hanya kepada Allah saja kau harus berbakti dan menyembah. Bukan kepada Allah. Saudara, setiap jawaban Yesus itu bukan cuma jawaban pribadi atau kemampuan Yesus cepat hafal ayat. Bukan, saudara. Tetapi justru ini membuktikan ketaatan Israel yang tadinya dikehendaki Tuhan dan mereka gagal itu akhirnya digenapkan, diwujudkan. Firman yang dahulu diberikan kepada Israel dan mereka gagal hidupi, sekarang Yesus sungguh-sungguh hidupi. Di dalam dia, kisah Israel bahkan kisah kita yang penuh kegagalan, dosa dan rasa malu itu dibalik menjadi kisah menangan. Saudara, karena itu pencobaan di padang gurun bukan cuma ujian karakter Tuhan Yesus. Tapi ini bukti penting di dalam karya keselamatan Allah. Di dalam Yesus, baik Israel maupun kita yang sudah gagal dan berdosa akhirnya bisa dibenarkan. Kita diberi kemenangan. Kemenangan, kebenaran bukan karena usaha kita, perbuatan baik kita bukan. Tapi karena perbuatan Kristus. Kristus taat kepada Bapa, Kristus menjadi orang benar dan dimenangkan di hadapan Bapa sampai akhir. Dan kemenangannya itu diberikan kepada kita. Disitulah kisah kita yang gagal diperbaiki. Firman yang tadinya dilanggar itu ditaati. Dan ketika Allah Bapa melihat kita yang di dalam Kristus, kita dilihat sebagai orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau berkeliling ke beberapa daerah-daerah public space di Bandung ini, saudara akan menemukan banyak sekali badut gitu ya. Jadi orang yang di luarnya pakai pakaian badut. Nah, yang saya maksud itu bukan yang didandan ya. Ada beberapa tempat tuh didandan jadi kuntilanak gitu ya, bukan. Tetapi yang betul-betul pakai baju sesuatu yang lain, baju badut gitu. Ya, misalnya pakai kostum baju badut Marsha, SpongeBob, apalagi saudara ya, Spider-Man begitu ya. Nah, saudara kita yang sudah dewasa kan kita tahu ada orangnya ya. Orangnya di mana? Di dalam.
Nah, ini ilustrasi yang tidak presisi, tapi saya harapkan bisa memberi gambaran. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita menerima anugerah keselamatan. Alkitab katakan kita itu posisinya di mana? Kita ada di dalam Kristus. Kita di dalam. Bahkan teologi Paulus seringkali mengatakan Kristus itu umpama seperti pakaian yang dikenakan. Kenakanlah Kristus. Kenakanlah Kristus. Kita aman di dalam Kristus. Kita terlindung di dalam Kristus. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi ketika misalnya kita jalan keluar-luar begitu, lihat orang pakai baju badut Marsha, badut SpongeBob, kan orangnya gak kelihatan saudara. Yang terlihat apa? Ya Marsha, ya SpongeBob, Doraemon. Nah saudara, karena engkau dan saya ada di dalam Kristus, maka di Allah Bapa di surga itu, ketika di dalam tahta penghakiman dia melihat kepada kita, kitanya di mana? Kitanya gak kelihatan, kitanya di dalam Kristus. Yang dilihat Bapa adalah Kristus. Yang menudungi kita, melingkupi kita, membenarkan kita, menyatukan kita sebagai saudara-saudara di dalam dirinya sendiri. Kita jadi orang menang, jadi orang benar, bukan karena kita hebat, melakukan semua firman, bukan. Tapi karena Kristus taat sampai akhir, kebenarannya dan kemenangannya itu diberikan bagi kita. Maka inilah panggilan bagi kita untuk menghidupi firman Allah secara baru. Saudara, waktu kita dipanggil menghidupi firman Allah, kita melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai sebuah gaya hidup. Karena apa? Karena Anda dan saya sudah menang di dalam Kristus. Karena kita di dalam Kristus, maka hidup kita harusnya hidup Kristus. Secara natural terjadi demikian oleh kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi firman bukan lagi sebagai kumpulan aturan. Apa sih yang PR yang belum yang harus saya kerjakan? Lalu Anda centang kalau sudah, centang kalau sudah, centang kalau sudah. Dan kita semua berebut nilai. Siapa di sini yang paling melakukan firman? Bukan. Saudara, kalau mentalitas spiritualitas kita seperti itu. Melakukan firman dengan kekuatan sendiri. Sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Maka kita akan terombang ambing. Kalau Anda bisa taat, baru taat sedikit aja. Anda udah merasa kayak orang paling suci di dunia. Dan semua orang lain itu orang yang berdosa dan lebih rendah daripada kita. Lalu kalau kita gagal, kita merasa diri kita itu buruk, ya tidak layak diselamatkan. Memang begini, makanya saya tidak untung, tidak layak melayani Tuhan. Padahal dikatakan kalau di dalam Yesus kita punya kepastian, keamanan. Tetapi bukankah melakukan firman dengan cara yang berpikir bahwa ini sebuah perangkat hukum yang harus ditaati, diperagakan dalam cara yang kelihatan di luar, itu penuh dengan tuntutan, ketakutan, bahkan ketidakpastian dan memberatkan jalan iman kita. Maka mulai hari ini mari menghidupi firman dengan cara baru. Menghidupi firman dengan sadar bahwa saya sudah menang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Kristus sudah tuntaskan seluruh firman ini untuk saya. Jadi sekarang firman ini bukan aturan yang jauh, tapi firman ini adalah gaya hidup yang melekat di dalam tubuh saya, di dalam diri saya, di dalam hari-hari saya. Saudara, di dalam Kristus yang menang atas pencobaan, kita pun akan mampu melakukan firman dan kita pun akan mampu hidup berkemenangan. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu ini jemaat GKI Hosana suka bulu tangkis, ya. Boleh tahu seberapa banyak jemaat KU2 yang ikut bulu tangkis? Masih jalan nggak bulu tangkis? Masih, puji Tuhan. Ke koordinator Ibu Yani, nanti boleh daftar ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara, bulu tangkis itu serunya kalau main berdua ya, ganda gitu ya. Ya kalau sendiri juga seru sih, tapi kalau dua tuh kayaknya lebih enak gitu ya, ada seru lah, lebih ramai. Nah, saudara bayangkan kalau Anda adalah pemula yang pengen coba main ikut bulu tangkis sama teman-teman di GKI Hosana. Lalu kita udah minder duluan ini. Wah, yang main siapa? Bu Yani, jago. Pak Ivan, jago. Ya, banyak lagi jemaat-jemaat yang lain, jago-jago. Wah, saya mah apa? Saya nggak bisa main. Nah, tapi kan saudara kan udah datang kan, nggak mungkin kita nggak main, ya. Lalu kita cuma mau nonton doang juga pasti dipanggil suruh main. Akhirnya dengan
Pelan-pelan kita maju pegang raket itu tangannya gemeter saudara. Aduh mau main gak ya, mau main gak ya. Nanti kalah malu gitu ya. Tiba-tiba begitu saudara mau masuk ke lapangan. Saudara lihat dari ujung pintu situ ada bapak-bapak agak tua. Ada bapak-bapak agak tua ya. Terus kita pikir ini siapa ini kok kayaknya mukanya saya pernah lihat. Ternyata saudara itu adalah Rudy Hartono. Umpama aja ya, nggak apa-apa namanya ilustrasi terserah yang khotbah. Saudara kalau nggak bisa terima, saudara yang khotbah aja. Rudy Hartono. Lalu Rudy Hartono itu rangkul pundak saudara dan bilang, ayo main saya ganda campuran sama kamu. Wah saudara itu perasaan saudara bagaimana? Tadi kita pegang raket shaky ya. Sekarang kita hand gripnya kuat. Wah ayo main gitu ya, ayo main. Lalu kita mulai smash, bukan smash pertama-tama, servis dulu. Kita lempar koknya, lemparnya juga kemana miring nggak tahu. Dibalas orang kita meleng. Tapi dari sambat sana ada yang tepok saudara. Ditepok sama siapa? Sama Rudy Hartono. Terus masuk ke situ. Yang situ lempar ke kita. Kok kita meleng lagi, lari nggak keburu. Tapi di belakang Pak Rudy, pak, wah masuk lagi ke situ. Saudara lama-lama kita main jadi semangat. Terus kita mulai tahu nih, saya pasti menang. Saya pasti menang. Saya pasti menang. Kenapa? Karena saudara jago? Bukan. Tapi kenapa saudara yakin saudara pasti menang? Ada siapa dulu dong yang main bersama saya? Rudy Hartono. Dan kalau kita tahu kita pasti menang, itu saya waktu pertama-tama pukul masih shaky ya, takut-takut. Saudara udah di pertengahan permainan, saudara kan pukul sembarangan. Pokoknya saudara pukul aja, tapi pukulnya jadi semangat saudara. Saudara pakpok, kenapa? Karena saudara tahu saya pasti menang. Dan saudara jadi lebih semangat. Bukankah begitu hidup kita di dalam pertarungan dunia ini? Anda dan saya tidak pernah dipanggil jadi orang Kristen yang diutus ke dalam dunia lalu bertarung sendiri. Terserah, kalau kamu pinter kamu menang, kalau kamu kuat kamu menang, kalau kamu bisa tahan godaan dosa ya kamu menang. Tapi kalau kamu kurang baca Alkitab, kamu kurang STUJK, kamu nggak tahu doktrin yang benar, kamu kurang melatih diri, ya kamu kalah. Kalau kalah ya udah, nggak tahu nanti Tuhan gimana, mungkin bisa marah sama kamu. Saudara, kalau kehidupan Kristen demikian, maka saya kira jalan hidup Kristen itu jalan hidup yang paling berat. Kenapa? Aturannya banyak soalnya. Gagalnya gampang. Tetapi kita tahu, kita bertanding di dalam pertandingan hidup dunia. Dipanggil untuk melakukan firman. Bukan sendirian. Kita pasti menang. Kenapa? Karena Kristus sudah jalani semua ini. Dan dia sudah menang. Kemenangannya itu dia berikan kepada kita. Kalau begitu saya hidup sebagai orang Kristen harus lebih semangat. Nothing tulus. Berbuat baik. Terus berbuat baik. Melawan dosa. Terus melawan dosa. Merasa capek di dalam pergumulan melawan dosa? Boleh. Tetapi ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Maka kita jadi lebih kuat. Lebih semangat. Kenapa? Kita tahu di akhir nanti perjuangan ini tidak pernah sia-sia. Kita pasti menang bersama Kristus yang menang. Kalau semua jemaat punya mentalitas seperti ini, saya rasa gereja GKI Hosana akan menjadi terang, bersinar di tengah-tengah kota ini. Bahkan di tengah-tengah bumi Tuhan, sampai dia datang kembali. Mau saudara hidup demikian? Maukah kita menyerahkan kendali hidup kepada dia dan menaatinya di setiap langkah di dalam kuasa kemenangan? Mari kita berdoa. Saya tidak tahu secara persis apa pergumulan kehidupan yang saudara alami. Kalau Anda merasa hidup Anda begitu berat, pergumulan di dalam mengikuti Yesus tidak tertahankan lagi. Saudara, firman Allah hari ini memberitahu kita. Biarkan Allah pegang kendali penuh atas hidupmu dan membawamu kemanapun, kapanpun dan bagaimanapun. Di dalam dia, Kristus yang telah menang, kita pun akan dimenangkan, diberikan kekuatan, kuasa, dan kemenangan untuk mewujudkan firman Allah di sepanjang hari-hari kita. Silakan setiap orang berdoa secara pribadi merespons berita firman.
Ya Tuhan Allah kami sangat rindu sekali agar hidup kami dan juga gereja-Mu di tempat ini bukan hanya berputar-putar tanpa arah, tapi sungguh hidup kami menjadi display daripada firman Tuhan. Kami sungguh hidup sebagai aktor-aktor yang memerankan peran kami di dalam kisah Tuhan di tengah panggung dunia ini, sehingga dunia penuh kemuliaan Tuhan. Maka tolong ingatkan kami bahwa perjuangan kami tidak pernah sendiri. Kristus telah menggenapkan dengan sempurna seluruh firman Allah. Kristus memberikan kemenangan dan kuasa bagi kami. Maka di dalam Dia kami aman, kami kuat, kami menang. Maka di dalam Dia kami bisa hidup dengan lebih tekun dan sukacita. Berbuat baik, hidup suci, hidup untuk Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas seluruh kehidupan kami, dan Tuhan dampingilah kami dalam pergumulan kami, jatuh bangun kami. Biarlah hidup kami mencerminkan Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.